Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini rangkaian listrik 1 akan membahas terkait hukum rangkaian, yaitu hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, dan juga hukum Kirchhoff 2. Nah, yang pertama adalah hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan kepadanya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, kalau dirumuskan adalah V sama dengan I dikali R. Nah, di mana V-nya adalah tegangan, I-nya adalah arus, dan R-nya adalah hambatan. Nah, jadi jika tegangan diperbesar, maka arusnya juga akan semakin besar. Dan jika resistansinya yang diperbesar, maka arusnya akan menjadi lebih kecil, karena di sini arus berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, ini adalah contoh grafik dari jika tegangannya naik, maka arusnya juga akan naik. Di sini contohnya, misal tegangannya ada di 2 volt, maka di sini arusnya adalah 1 ampere. Nah, ketika tegangannya di 4 volt, maka arusnya akan di 2 ampere. Sedangkan kalau tegangannya di 8 volt, maka arusnya akan di 4 ampere. Nah, ini menunjukkan bahwa jika tegangan diperbesar, maka arusnya juga akan semakin besar. Nah, contohnya kalau ada suatu rangkaian tertutup gitu ya, ada yang suatu hambatan dialiri tegangan 12 volt, maka ada arus yang mengalir. Arusnya mengalir sebesar 2 ampere. Nah, ini untuk diagram kalau hukum Ohm itu bisa diketahui dayanya, arusnya, tegangan, maupun hambatannya. Nah, kalau kita mau cari tegangan, itu hanya rumusnya adalah arus dikali hambatan. Sedangkan kalau kita mau cari arus, tinggal tegangan dibagi dengan hambatan. Begitu juga untuk hambatan atau resistansi gitu ya. Resistansi itu tegangan dibagi dengan arus. Nah, ini di tabel ini akan memudahkan kita, misal kita mau mencari apa arus, tapi yang diketahuin cuma nilai daya dan tegangan. Berarti kita bisa pakai P dibagi dengan V. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait daya. Daya itu adalah perkalian dari tegangan dibagi dengan tegangan dikali dengan arus. Nah, ini misal kalau mau mencari daya dari suatu rangkaian gitu ya, yang diketahui cuman hambatan dan tegangannya aja, kita bisa menggunakan rumus V kuadrat dibagi dengan R gitu. Nah, contoh ini untuk di hukum Ohm, ini ada suatu rangkaian tertutup gitu ya, ada rangkaian dari 3 buah resistor dan juga 1 buah tegangan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Di sini sumber tegangannya adalah 36 volt. Nah, gimana sih cara menentukannya untuk beberapa hal ini? Tentukan, kita bisa menentukan tahanan totalnya, terus hitung arus total, menentukan tegangan pada tiap masing-masing resistor, mencari daya yang disuplai oleh baterai, terus menentukan daya yang hilang atau dihamburkan pada masing-masing resistor. Terus gimana sih, apakah total daya yang disuplai itu sama dengan total daya yang dilepaskan atau dihamburkan gitu. Nah, selanjutnya untuk di sini yang pertama kita disuruh untuk mencari R total, atau di sini eh biasanya kita sebutnya R total atau R ekuivalen. Nah, di sini kebetulan rangkaiannya adalah seri, jadi tinggal kita jumlahkan aja R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi sama dengan R1-nya 1, R2-nya 3, dan R3-nya 2. Jadi 1 tambah 3 tambah 2 itu sama dengan 6 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari IS. IS atau I seri, kebetulan rangkaiannya adalah seri, maka dia adalah pembagi tegangan. Jadi arusnya sama. Jadi arus yang mengalir di R1, R2, dan R3 itu sama. Jadi IS-nya kita bisa dapatkan dari rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Tapi di sini V-nya digantikan dengan simbol E, itu sama aja. Jadi di sini IS sama dengan E dibagi R total. Nah,
sama dengan berarti 36 volt dibagi dengan 6 kilo ohm. Nah, kita dapatkan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 6 miliampere. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan nilai V1, V2, dan V3. Tinggal kita gunakan aja rumus hukum Ohm, pakai V sama dengan I dikali R, 6 miliampere dikali 1 kilo ampere ini untuk, maaf 1 kilo ohm ini untuk tegangan V1. Kenapa di sini menggunakannya yang 6 miliampere? Karena ini rangkaiannya seri, jadi masih menggunakan arus yang sama IS atau arus totalnya. Nah, begitu untuk mencari V2 juga sama. V2-nya berarti 6 miliampere dikali 3 kilo ohm, dapatnya 18 volt. Sedangkan V3-nya 6 miliampere dikali 2 kilo ohm sama dengan 12 volt. Jadi kalau di total V1, V2, V3 itu sama dengan adalah 36. 6 tambah 18 tambah 12 sama dengan 36. Nah, kita diminta juga untuk mencari daya totalnya. Daya daya pada rangkaian tersebut gitu ya. Nah, kalau daya itu rumusnya tegangan dikali dengan arus. Di sini ada E tegangan, IS-nya adalah arus totalnya. Berarti tinggal kita masukkan aja tegangan totalnya adalah 36 volt dan arusnya adalah 6 miliampere. Kita dapetin 216 miliwatt gitu ya untuk daya totalnya. Nah, kita mau lihat untuk daya yang diserap oleh R1, R2, dan R3. Nah, daya untuk P1 di sini pakai rumus yang V dikali I. Berarti tinggal dimasukin aja. 6 volt kali 6 miliampere dapatnya adalah 36 miliwatt gitu. Terus kalau P2 ini menggunakan rumus I kuadrat R2. Berarti ini dianggap kalau tegangannya nggak diketahuin. Berarti kita tinggal masukin aja 6 miliampere kuadrat dikali 3 kilo ohm sama dengan 108 miliwatt. Nah, untuk P3-nya itu dianggap kita nggak tahu arusnya. Berarti kita bisa pakai rumus V3 kuadrat dibagi R3. Sama dengan 12 volt kuadrat dibagi 2, hasilnya adalah 72 miliwatt. Nah, tadi kita juga diminta yang soal terakhir pertanyaannya adalah apakah P total atau P sumber, P total, daya total itu sama dengan PR1 ditambah PR2 ditambah PR3. 216 miliwatt sama dengan 36 108 ditambah 108 miliwatt ditambah 72 miliwatt sama dengan 206 miliwatt. Berarti sama ya antara P total dengan PR1, PR2, dan PR3. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait Kirchhoff Current Law atau KCL. Nah, bunyinya adalah jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik itu. Jadi kalau dirumuskan secara matematis itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini contoh skematiknya adalah di sini ada titik percabangan, ini ada arus masuknya dan juga ada arus yang keluar ke atas, yang satunya adalah arus keluar ke bawah. Nah, nanti berarti ini I masuk sama dengan I keluar yang ke atas ditambah I keluar yang ke bawah. Ini juga ada suatu rangkaian tertutup gitu ya. Ada dua lampu yang dihubung secara paralel, berarti ini ada I totalnya, ini ada titik percabangannya, ini ada I yang ke lampu 1, ini ada arus juga yang mengalir ke lampu 2. Berarti ini I totalnya sama dengan I lampu 1 ditambah I lampu 2. Gitu. Nah, di gambar yang ini ada 4 arus yang bertemu di satu titik atau di satu node ini. Ada IA dan IB itu masuk ke node, sedangkan ID dan IC itu keluar dari node. Nah, menurut hukum KCL menyatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti di sini IA plus IB sama dengan IC plus ID. Atau dengan bentuk aljabar yang lengkap, kita bisa juga tuliskan IA plus IB min IC min ID sama dengan 0. Jadi kalau kita anggap arus masuk node sama dengan positif, arus keluar otomatis dihitung sebagai negatif. Bisa juga kita tuliskan IA plus IB plus min IC-nya di dalam kurung min plus
min ID sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kalau ada suatu rangkaian, misal kita mau kita cuman diketahui I total dan juga tegangan sumber dan juga hambatan R1, R2, dan R3. Kalau kita mau mencari IR1 gitu ya, IR1 kita bisa menggunakan rumus IR1 sama dengan V sumber dibagi R1. Nah, ini berarti IR1 adalah arus yang mengalir pada beban R1. Begitu juga untuk mencari IR2 dan juga IR3. Tinggal di sini kalau mencari IR2 berarti di sini V sumber dibagi R2. Kalau mencari R3 berarti V sumber dibagi R3. Nah, kalau menurut hukum KCL tadi, I total itu sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Karena IR1, IR2, dan IR3 itu meninggalkan atau keluar dari titik percabangan, sedangkan I totalnya adalah masuk ke dalam titik percabangan. Nah, ini ada contoh untuk berapa sih kira-kira nomor 1 ini arus berapa sih arusnya gitu ya. Ini ada yang masuk ke node-nya di sini, terus ada yang keluar 2 ampere dan juga keluar ke percabangan itu 3 ampere. Sedangkan berapa sih yang masuk? Berarti tinggal kita tentukan aja I sama dengan I masuk titik percabangan, berarti yang kita cari. Terus yang keluar ada 2 ampere dan 3 ampere, berarti tinggal ditambahkan aja 2 ditambah 3, hasilnya cuman 5 ampere gitu. Nah, kalau yang ini berapa kira-kira arus yang masuk? Kalau yang diketahuinya adalah minus 2 ampere keluar dari titik percabangan dan 3 ampere masuk ke titik percabangan. Berarti I-nya sama dengan min 2 plus 3 sama dengan 1 ampere. Kayak gitu. Nah, ada contoh soal lagi nih untuk berapa sih kira-kira arus I3 dan I4 pada gambar berikut, pada rangkaian berikut gitu ya. Ada I1, ada I2, ada I4, dan ada I5. Di sini ada 2 node, ada titik A dan juga titik B. Nah, I3 itu mengalir antara di node A dan node B. Kita bisa tentukan menggunakan hukum KCL. Dari node A dulu. Dari node A, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, sigma I masuknya adalah I1 dan I2. Sama dengan I3. I3-nya adalah keluar dari titik node A. Berarti tinggal kita masukin aja 2 ditambah 3 sama dengan I3 sama dengan 5 ampere. Nah, sedangkan untuk node B, kita bisa menggunakan rumus yang sama, I masuk sama dengan I keluar. I masuknya di sini di node B itu ada I3, terus yang keluar ada I4, dan juga ada I5 yang masuk ke node-nya, node B. Berarti kita tinggal masukin aja. Yang I masuk adalah I3 ditambah I5, sama dengan I keluarnya adalah I4. Nah, I4 ini yang kita cari, berarti tinggal masukin aja 5 ampere ditambah 1 ampere sama dengan 6 ampere. Gitu, itu untuk hukum Kirchhoff Current Law gitu ya, untuk yang hukum KCL. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk Kirchhoff's Voltage Law atau KVL, itu adalah jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Atau kalau kita rumuskan itu sigma V sama dengan 0. Nah, kita perlu perhatikan ya, bila arus sesuai dengan arah lintasan, di sini ada suatu rangkaian gitu ya. Bila arus sesuai dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka I bertanda positif. Tapi kalau bila arah arus berlawanan dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka I-nya bertanda negatif. Nah, untuk gaya gerak listrik atau GGL-nya, bila arah lintasan kutub positif ke kutub negatif, maka GGL-nya E-nya bertanda positif. Sedangkan pada saat arah lintasan dari kutub negatif ke kutub positif, maka E-nya bertanda negatif. Nah, misal ini kalau KVL tadi sigma V sama dengan 0. Dari rangkaian ini kita bisa lihat ini
arah loopnya itu searah dengan jarum jam. Berarti kita tuliskan sigma V sama dengan 0. Kita jumlahkan semua tegangan yang ada pada rangkaian tersebut. Oke, yang pertama kali kita ke arah ke sini dulu. Berarti kita mulai dari V1. V1 itu ketemunya adalah titik positif. Kalau kita searah jarum jam. Nih, ketemu positif berarti plus V1. Terus yang V2-nya juga ketemunya ke sisi positifnya. Berarti kita plus V2. Terus selanjutnya ketemu yang tegangan sumber ini ketemunya dengan titik negatif. Berarti kita tuliskannya adalah min E sama dengan 0. Jadi nanti oke, coba saya tulisin berarti plus V1 plus V2 min E sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah mencakup untuk rangkaian ini. Menurut hukum KVL, sigma V sama dengan 0. Kita selanjutnya. Nah, tadi V sumber gitu ya, dikurangin VR1, VR2, dan VR3. Ini untuk ada rangkaian seri 3 buah resistor gitu ya. Kalau kita lihat menurut KVL berarti sigma V sama dengan 0. Nah, di sini ada VR1 ditambah VR2 ditambah VR3, V sumbernya dikurangin itu sama dengan 0. Atau di sini V sumber sama dengan VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. Nah, misal kita cuman diketahuin nilai tegangan sumbernya aja, terus kita cuman tahu nilai R2, R1, dan R3. Kira-kira cara mencarinya kita bisa menggunakan untuk tegangan dari R1, R2, dan R3 itu bisa menggunakan pakai hukum Ohm. Berarti tinggal VR1 sama dengan arusnya dikali dengan R1. Gitu. Begitu juga dengan R3 dan juga R2. Oke, di sini ada contoh suatu rangkaian dengan 3 buah resistor. Ada 3 buah sumber, satu sumber tegangan, terus ada 3 buah resistor dengan tegangan 40 volt, ada Vx dan juga 30 volt. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapa arus Vx-nya. Kita bisa lihat, kita bisa buat dia searah dengan jarum jam. Oke, kita buat di sini berlawanan dengan arah jarum jam aja. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam, kita lihat si panah ini bertemunya dengan sisi positif dulu atau negatif. Nah, kita lihat di sini ketemunya dengan sisi positif, berarti kita tuliskan dengan 60 volt. Terus di sini ketemu sisi positif 30 volt di sini jadi plus 30 volt. Ketemu sisi negatif dari Vx. Berarti kita tuliskan min Vx. Terus ketemu lagi di sisi negatif dari 40 volt. Kita tulis di sini adalah min 40 volt. Jadi plus 60 volt min 4 volt min Vx plus 30 volt sama dengan 0. Kita bisa dapetin nilai Vx-nya. Berarti 60 plus 30 min 40. Jadi hasilnya Vx-nya adalah sama dengan 50 volt gitu. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang lain gitu ya. Di sini ada 3 buah resistor. Kita diminta untuk menentukan tegangan V2. Tegangan V2 itu adalah tegangan di resistor 7 ohm di sini. Kita diminta untuk menggunakan KVL. Terus tentukan nilai arus I2. Arus I2 atau arus yang mengalir di rangkaian tersebut. Nah, tentukan juga nilai R1 dan R2. Nilai R1 dan R2-nya kebetulan belum diketahui. Kita bisa lihat, kita kerjakan. Nah, yang pertama, yang A diminta untuk mencari nilai V2 menggunakan KVL. Kita buat dulu loopnya. Loopnya searah dengan jarum jam.
Nah, kita mulai dari terminal negatif dari sumber tegangan. Sumber tegangannya kebetulan di sini ada 54 volt. Oke. Ini harusnya oke, sorry, ini sebenarnya berlawanan ya, karena kita mulai dari sumber negatifnya. Nah, berarti di sini mulai dari sumber negatif, dari terminal negatif sumber tegangan. Jadi main E plus V3, di sini main E ketemunya plus V1 plus V2 plus V3 sama dengan 0, atau E sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kita bisa hitung V2-nya, tinggal masukin aja nilainya 54 dikurangi 18 kurangi 15. Nah, kita dapat V2-nya adalah 21 volt. Nah, kita juga disuruh untuk menentukan nilai arus I2 pakai hukum Ohm. V sama dengan I dikali R gitu ya. Nah, kita diketahui R dan juga diketahui tegangan V2-nya. Berarti I2-nya sama dengan tegangannya V2 dibagi R2. Tinggal masukin aja 21 dibagi 7 sama dengan 3 ampere. Gitu. Selanjutnya kita juga diminta untuk menentukan nilai R1 dan juga R3. Tinggal kita masukin aja untuk nilai R1 sama dengan V1 dibagi I1. Ini adalah pakai hukum Ohm. Tinggal masukin aja tegangannya 18 volt. Di sini 18 volt dibagi dibagi arusnya adalah 3 ampere. Nah, arusnya kenapa 3 ampere? Sama dengan I2 karena ini rangkaiannya seri, jadi arus yang mengalir di R1 maupun R3 itu sama dengan arus yang mengalir di R2. Jadi 18 dibagi 3 ketemunya adalah R1-nya adalah 6 ohm. Sedangkan untuk resistor R3 itu R3 sama dengan V3 dibagi I3 sama dengan 15 volt dibagi 3 ampere sama dengan 5 ohm. Nah, itu untuk menentukan nilai R1 dan R3. Jadi hukum Ohm, hukum Kirchhoff current law dan juga hukum Kirchhoff voltage law itu juga berkaitan gitu ya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.